Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Fa inna asdaqal hadits kitabullah ta'ala wa khairal hadi hadi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Para asatidzah, para hujjah, bapak-bapak hadirin jamaah majelis taklim Masjid Jami Al-Inabah yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di malam hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita karunia nikmat yang cukup banyak. Di antaranya adalah berupa nikmat sehat wal afiyah, nikmat panjang umur, terutama nikmat besar yaitu nikmatul iman wa nikmatul Islam, yang tentunya patutlah kita syukuri dengan barokah nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Alhamdulillah, kita dapat melangkah kedua kaki kita menuju tempat yang termulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, baitun min buyutillah, dalam rangka kita mencari ilmu serta kita mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap mudah-mudahan rangkaian ibadah yang sudah kita kerjakan, yang sedang kita kerjakan dan yang akan kita kerjakan, kesemuanya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ganjaran pahala yang berlipat ganda. Ilmu-ilmu yang sudah kita pelajari mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan ilmu yang bermanfaat, dan yang akan kita pelajari mudah-mudahan Allah berikan kemudahan kepada kita untuk memahami dengan sebaik-baiknya. Amin, Allahumma amin. Hadirin jemaah sekalian yang berbahagia, mari kita lanjutkan kembali kajian kitab Tuhfatul Tabasir, melanjutkan bacaan kita yaitu pada halaman 149, ya, halaman 149 baris ke-9 dan di bawah, yaitu tentang faidah, ya, faidah dari beberapa ayat yang sudah kita baca, yaitu pada ayat 200, ya, 31 sampai dengan ayat 233. Alhamdulillah, pada malam Sabtu yang lalu kita sudah menyelesaikan tentang pembahasan al-balaghah, ya, keindahan bahasa dari beberapa ayat yang sudah kita baca. Nah, pada malam hari ini kita akan lanjutkan kembali tentang faidah, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah wa adama an-naf'a bihi wa bi barakati 'ulumihi fid dharain. Amin. Faidatun. Qala al-imam al-fakhr al-hikmatu fi isbati haqqi raj'ah anna al-insana ma dama ma'a sahibihi la yadri hal tashqu 'alayhi al-mufaraqah aw la. Fa idza faraqahu fa inna dhalika yadhhar. Falau ja'ala Allahu talqah al-wahidah mani'atun min ar-rujul la'azzamat al-mashaqqah 'ala al-insan id qad tadhharu al-mahabbah ba'da al-mufaraqah. Thumma lamma kana kamal at-tajribah la yahsulu bil marrah al-wahidah asbata ta'ala haqq ar-raj'ah marratayn, wa hadha yadullu 'ala kamal rahmatihi ta'ala
wa rahmatihi bi'ibadihi. Wallahu a'lam. Tentang faedah ataupun hikmah yang bisa kita ambil dari 3 ayat surah Al-Baqarah 231 sampai dengan 233. Di sini Al-Imam Fakhrul Razi mengatakan al-hikmatu fi isbati haqqi raj'ah, bahwasanya hikmah ataupun manfaat dibolehkannya raj'ah. Apa itu raj'ah? Rujuk, kalau kita bilang kembalinya seorang istri yang sudah ditalak atau kembalinya seorang suami yang sudah mentalak istrinya, itu apa hikmahnya? Annal insan ma dama ma'a sahibihi la yadri hal tashukku alaihi al-mufaraqah aw la. Kata Imam Fakhrul Razi bahwasanya yang namanya manusia itu madama ma'a sahibihi, selama dia masih bersama istri atau masih bersama suaminya, la yadri, dia belum tahu, dia orang masih bareng suami istri kan gitu. Selama dia masih bareng antara suami dan istri itu, dia belum tahu hal tasyukku alaihi al-mufaraqah abla, perpisahan yang dia lakukan ini akan menjadi suatu masyaqqah atau enggak, atau akan menjadikan suatu kesedihan buat kedua belah pihak ataupun tidak. Apa artinya? Sebelum orang berpisah, Pak, dia masih bersama tuh antara suami dan istri, itu kan biasanya apa? Yang enak-enak aja kita kemana-mana kita selalu berdua, makan berdua, tidur berdua, bahkan jalan pun berdua bersama pasangan kita, Nah selama itu tuh kedua pasangan itu kan belum tahu, bagaimana nanti rasanya kalau dia bercerai, Nah ketika dia sudah bercerai nanti dia akan berkata, apakah perceraian ini akan membawa masyaqqah, membawa kerinduan, atau membawa sesuatu yang menyebabkan penyesalan atau tidak? Nah ini dijawab, fa idza faraqahu, nah apabila sudah terjadinya perceraian, apabila sudah terjadinya seorang suami mentalak istrinya, atau seorang istri minta ditalak, yazhar, baru kelihatan itu yang namanya apa? Indahnya bersama orang yang kita cintai. Baru kelihatan itu. Kalau hidup sendirian enggak enak, kan gitu. Baru kelihatan itu yang namanya kita cerai itu suatu hal yang amat rugi. Tuh, kalau belum bercerai kita belum merasain apa-apa. Tapi kalau udah terjadi yang namanya perceraian, baru kelihatan tuh. Istilah katanya makan sendiri kan begitu. Tidur sendiri kan gitu. Itu kata siapa itu? Hah? Tahu hafal kalau istilah peribahasa bilang bukan perpisahan yang yang kutangisi, tapi pertemuan yang kusesali. Iya. Bukan perpisahan yang kutangisi, tapi pertemuan yang kusesali. Ibarat kata waktu kita masih bersama, itu kita nggak manfaatin, untuk kita saling berkasih, untuk kita menimbulkan yang namanya udiyah, kasih sayang, sakinah, ketenangan, warahmah, adanya juga kasih sayang.
Udah nikah baru apa ya? Baru terasa tuh nggak enaknya orang apa ya? Bercerai. Ya orang yang sakit aja Bapak sekalian itu baru merasa kalau orang sehat atau nikmat sehat itu apa? Enak. Ya, tuh. Lah makanya di sini ya kata Imam Fakhrul Razi ya yang namanya orang kalau masih bareng-bareng itu belum apa terasa ya apa tuh ketidakenakan yang akan dia rasakan. Ya, itu namanya apa? Penyesalan di kemudian hari. Ya, enggak ada orang namanya nyesel duluan nanti kan? Ada. Ya, orang nyesel pasti apa? Belakangan. Ya, gue nyesel dan gue nikah apa ceraiin bini gue. Ya, kenapa gini itu ada aja. Ya, terbayang masa-masa indah bersama istrinya tuh. Ya, kalau tuh bininya enggak disikat sama orang lain. Ya, nah kalau disikat sama orang lain atau bini kita udah berpindah hati kepada orang lain gimana coba? Ya, susah nyari orang kayak gitu Pak. Ya, ibarat kata tuh mobil udah pegangan kita. Ya, kita udah tahu kalau mogok paling businya gitu aja. Ya, kita udah tahu dah tuh kalau mogok tuh nggak apa suka nembak paling ini kotor filternya kan begitu. Ya, kenapa? Karena itu pegangan kita. Tuh, ya. Nah, makanya hikmahnya itu ya Allah Subhanahu wa taala apa? Ya, memperbolehkan untuk kembalinya seorang suami ke istrinya saat dia mentalak satu ataupun dua. Ya, lihat kita di sini. Falau ja'alallahu talqah al-wahidah mani'atun minar ruju' la'azzamatil masyaqqati 'alal insan. Lihat. Seandainya saja Allah Subhanahu wa taala melarang atau mengharamkan seorang suami untuk kembali ya kepada istrinya ya saat suami mentalak satu ya atau tolak yang pertama, maka apa? Ya, dikatakan di sini la'azzamatil masyaqqatu 'alal insan. Maka ya masyaqqah bahayanya yang akan nampak akan lebih apa? Lebih besar. Ya. Coba Allah bilang, lu para laki, para suami, kalau ente sudah mentalak istrimu talak satu, enggak boleh balik lagi kepada siapa? Istri kita. Seandainya ya. Tapi alhamdulillah ya di sini talak satu, talak dua masih apa ya? Masih diperbolehkan balik lagi kepada siapa? Kepada suami atau kepada istri yang ditalak. Tuh, ya ini hikmahnya nih. Ya, nah kalau talak tiga lain lagi. Ya, kalau talak tiga jelas kita kan nggak boleh langsung balik kecuali apa? Kecuali itu sang istri atau mantan istri kita sudah diapain? Dinikahi oleh laki-laki yang mana? Laki-laki yang lain. Ya, tuh Ustaz saya boleh gak istri saya yang saya talak tiga, ya, tuh istri saya mantan istri saya belum pernah dinikahi sama laki-laki lain, nggak boleh. Ya, sampai kapanpun kalau yang namanya talak tiga tuh mantan suami nggak boleh balik langsung kepada siapa? Kepada istri yang sudah ditalak tiga. Ya, 3 tahun, 5 tahun, 10 tahun, nggak boleh. Ya, kenapa? Karena yang menjadi dasar atau patokan seorang suami bisa kembali kepada mantan istri yang ditalak tiga itu apa? Setelah tuh istri sudah dinikahi oleh laki-laki lain. Ya, jadi bukan patokannya waktu. Ya, patokannya adalah apa? Sudah dinikahi lagi oleh laki-laki lain atau belum. Itu kalau yang bentuknya talak tiga. Ya, tapi kalau untuk yang namanya talak satu, talak dua itu boleh dibalikkan. Ya, dia mau balik kapan aja boleh. Ya, yang penting udah ada rasa apa? Islah. Apa itu islah? Ya, ingin adanya perbaikan.
ya antara kedua belah pihak, baik suami ataupun istri, ya. Nah, ini kata Imam Fakhrul Razi bilang, ya, kalau seandainya saja Allah melarang, ya, mantan suami untuk bisa kembali ke mantan istrinya pada talak yang satu aja, maka apa? La'azzamatil masyaqqah 'alal insan. Itu masyaqqahnya, mudaratnya, bahayanya akan lebih besar lagi. Ya bisa jadi nanti mungkin mantan suaminya jadi apa? Frustasi, kan begitu. Ya, mantan istri juga mungkin jadi apa? Stres. Ya, padahal dia pengen kembali lagi seperti masa dulu waktu hidup masa-masa yang indah bersama siapa? Bersama suaminya. Ya, kalau sampai saja Allah melarang seperti itu, maka masyaqqahnya itu akan lebih besar lagi, ya. Tapi di sini katakan in qad tazharul mahabbah ba'dal mufaraqah. Ya, biasanya Pak, rasa cinta, rasa kangen, rasa rindu itu akan muncul setelah apa? Setelah kita pisah. Ya Pak ya. Jangankan sama istri Pak, sama anak aja kadang kita begitu kan. Ya, kita punya anak yang agak bengal lagi di rumah. Ya, itu anak kita omelin dulu. Ya, suatu saat tuh anak ada di rumah kita apa ya? Kita cari. Ya, kita cari tuh anak tuh. Ya, padahal tuh anaknya mohon maaf tanda kutip bandanya naudzubillah min zalik. Ya, tapi biar gimana juga yang namanya orang tua itu cintanya kepada seorang anak itu namanya hubbul atifi. Ya, hubbul atifi itu adalah cinta yang tidak akan bisa hilang. Ya, seburuk apapun, sejelek apapun, senakal anakku atau anak kita, pasti kita akan ada rasa apa? Rindu dan kangen. Ya, sebagai contoh cobalah anak Nabi Allah Nuh alaihi salam yang bernama Kan'an. Ya, ketika Nabi Nuh sudah tahu, ya, Nabi Nuh mengajak kepada putranya Kan'an, kata Nabi Nuh, ya bunayya arkam ma'ana, ya, wahai anakku, sini nak, naik bersama bapak. Ya, naik kapal nak bersama bapak. Ya kan? Itu anak, padahal tuh anak jawabannya durhaka banget. Apa dia bilang? Sa'awi ila jabalin yaqsimuni minal ma. Ya, aku akan naik ke sebuah bukit yaqsimuni minal ma, yang akan melindungi aku dari apa? Air banjir yang begitu dahsyat. Ya, ternyata apa? Ya, tetap yang namanya itu banjir gak berhenti. Apa gunung yang paling tinggi aja apa? Karang, tenggelam semua. Ya, tuh. Nabi Nuh berdoa, ya, minta kepada Allah, ya Allah, berikanlah keselamatan kepada putraku yang bernama Kan'an. Ya, padahal itu secara logika itu anak udah apa? Udah durhaka kan? Ya, itu Allah yang menjawab. Apa kata Allah? Innahu laisa min ahli. Dia bukan keluarga lagi. Ya, dia bukan apa? Ya, ahli kamu lagi. Kenapa? Karena dia sudah apa? Durhaka kepada. Tapi rasa cinta yang ada dalam hati gak akan apa? Gak akan hilang. Tuh, bayangin. Ya. Itu jelas-jelas anaknya adalah durhaka. Ya, kalau perceraian coba terjadi, ya, itu kalau sudah terjadi barulah tuh kebayang masa-masa yang indah ketika bersama istri, ya, kebayang masa-masa indah ketika bersama suami, naik motor meskipun panas-panasan enak berdua kan gitu. Ya, naik motor meskipun hujan-hujanan enak berdua-duaan kan gitu. Ya, masa kita mau bawa perempuan lain? Contohnya, ya kan? Ini selalu gitu Pak. Itu baru nampak nanti kapan? Ya, tuh terjebak ada mufaraqah ketika sudah terjadinya yang namanya apa? Perceraian. Coba, ya, makanya saran kepada bapak, ya, ataupun anak-anak muda, ya, yang sudah menikah, ya, yang namanya perceraian itu jalan terakhir. Pikir panjang. Ya, memang halal yang namanya cerai itu kata Nabi, apa? Abghadul halali indallahi al-talaq. Ya, itu perbuatan yang paling Allah benci tapi hukumnya halal. Apa itu? Talak. Ya, Allah gedek Pak.
Ya, kenapa? Karena yang namanya talak atau perceraian itu, ya, realita yang terjadi bukan seperti yang terjadi pada masa zaman siapa itu? Sahabat, yaitu siapa? Ya, Imro'ah Sabit bin Qais, istrinya Sabit bin Qais. Ya, kalau istrinya Sabit bin Qais itu dia minta cerai bukan karena lantaran apa ya? Ya, kedep, bukan karena lantaran dibenci atau dendam sama suami atau istrinya. Tapi apa? Dia takut kalau pernikahan ini berlangsung Allah akan jadi murka. Tuh, bukan lantaran karena benci sama siapanya, sama orangnya, tapi takutnya kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Bang, kalau begini caranya bang, ayo udah kasih nasihat, abang juga tahu itu perbuatan haram, tapi abang masih tetap kerjain aja. Mohon maaf bang, ya lebih baik kita apa ya? Kita bisa aja lah daripada nanti kita akan dimurkai oleh Allah. Boleh kita, ya, bukan karena apa? Lantaran benci sama orangnya. Ya, ya memang ketika kita pak benci kepada sesuatu orang, itu jangan benci pada orangnya, benci kepada sifatnya. Ya, kenapa? Karena yang ada di manusia saat dia melakukan perbuatan dosa, ya, itu apa? Saat itu setan sedang apa? Ya, sedang ya menguasai apa yang menjadi jiwanya dia. Ya, yang namanya insan manusia itu Pak, ya, Allah selalu menghendaki kebaikan. Ya, enggak ada tuh setiap manusia Allah pengen yang kejahatan, enggak ada. Ya, karena Nabi sudah bilang sejak lahir aja kata Nabi kita Pak manusia dalam keadaan apa? Suci semua. Ya kan? Kan Nabi katakan kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Ya, setiap anak yang baru lahir ke dunia ini pasti dalam keadaan apa? Suci. Ya, artinya itu manusia itu semuanya suci. Ya, gitu. Nah, nanti yang akan menjadikan itu manusia kotor atau tidak ya, tidak baik siapa itu? Kedua orang tuanya. Maksudnya apa? Orang tuanya mungkin yang mengikuti ajakan ataupun bisikan syaitan. Ya, tuh. Manusia kalau tidak digoda, ya, nggak ada tuh manusia nggak digoda. Pasti yang namanya manusia pasti akan diapain? Digoda. Ya, karena ini dendamnya iblis kepada Allah ketika Allah melaknat dia dari surga, dia janji akan aku goda semua manusia nanti. Ya, anak Adam keturunannya bakal aku goda. Kata iblis, Allah jawab, setan iblis lu. Ya, lu jangan sok mampu kalau lu bakal bisa menggodain semua hamba-hambaku. Ya, memang ada sebagian hambaku yang akan ikut dengan apa? Ya, bisikan godaan rayuanmu. Tapi juga ada sebagian mereka yang kokoh dalam apa? Dalam keyakinan dan berpegang teguh kepada Allah. Tuh, ya. Jadi nggak ada Pak. Manusia ini kan tidak seperti syaitan. Ya, apa artinya? Yang selamanya ya berbuat jahat. Ya, kejahatan manusia tidak seperti kejahatan yang dilakukan oleh syaitan. Kenapa? Karena syaitan selalu jahat. Ya, kebaikan manusia juga tidak seperti malaikat. Ya, karena malaikat selamanya baik. Tapi manusia kadang dia baik, kadang dia apa? Tidak baik. Ya, yang melakukan kebaikan ya berarti dia ikuti jalan Allah, yang melakukan hal yang tidak baik berarti dia ikuti jalannya apa? Syaitan. Ya, karena Allah bilang dalam Al-Quran, fariqun fil jannah wa fariqun fis sa'ir. Ya, sekelompok bakal Allah masukkan ke dalam surga, sekelompok lagi bakal Allah masukkan ke dalam apa? Ke dalam neraka. Ya, karena hidup ini memang pilihan Pak. Ya, yang namanya pilihan ada berapa? 2. Enggak ada pilihan lebih dari 2. Kalau pilihan lebih dari 2 namanya pilihan ganda. Ya, pilihan cuma 2, surga atau neraka, gitu aja. Ya, enggak ada pilihan ganda, enggak ada. Ya, kalau pilihan ganda itu lebih dari 2 A, B, C, D. Ya, bisa C. Tuh, ya. Baik. Summa lamma kana kamal tajribah la yahsulu bil marrah.
al-wahidah. Ya, kemudian tatkala ya percobaan ya yang dia lakukan tuh ya, percobaan apa? Coba ingin mencerai atau dia mentalak istrinya ya, baru talak yang pertama la yahsul bil marah al-wahidah, tidak akan bisa kembali dengan apa? Dengan uji coba yang pertama tadi. Asbatat ta'ala haqqul murajaah marratain, maka Allah memberikan kesempatan kepada kaum laki atau para suami bisa kembali pada talak yang kedua. Ya, talak satu aja boleh, talak dua aja boleh, apalagi talak satu. Ya, yang enggak boleh adalah talak tiga. Nah, apa maksudnya di sini? Wa hadza yadullu ala kamali rahmatihi ta'ala. Ya, ini menunjukkan suatu bukti bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ya memiliki sifat kasih sayang dan lemah lembut bi ibadatihi kepada hamba-hambanya. Ya, karena Allah katakan ya wasi'at rahmati kulla syai'in, ya rahmatku itu ya lebih luas dari apanya, dari segalanya. Ya, doa yang sering kita baca, Allahumma inna maghfiratuka awsa'u min dzunubina, ya kan? Sering kita baca itu kan? Ya Allah, rahmat yang Engkau miliki, kasih sayang yang Engkau miliki, awsa'u min dzunubina, itu lebih luas daripada dosa yang kami punya. Ya, kenapa? Karena dosa Pak kalau dikumpulin setiap orang oleh seluruh dunia manusia yang ada, itu belum ada apa-apanya dengan kasih sayang yang Allah punya. Ya, kita dosanya ada berapa orang yang begini? Taruh 50-60 orang contohnya. Ini belum ada apa-apanya bagi Allah nih. Kecil bagi Allah, Allah bakal ampunin. Ya, kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala punya sifat yang namanya apa? Rahmah. Ya, kasih sayang kepada hamba-hambanya. Ya, inna rahmati wasi'at kulla syai'. Ya, sesungguhnya rahmatku kata Allah itu ya wasi'at kulla syai', ya lebih luas dari segala sesuatu yang ada di dunia ini. Ya, artinya lebih luas dari langit, lebih luas dari langit dan bumi. Ya, begitu hebatnya Allah ketika akan memberikan apa? Ampun kepada siapa saja yang mau bertobat kepadanya, kembali kepadanya, asalkan tobat yang benar-benar tobat. Ya, bukan tobat yang main-mainan. Ya, karena yang namanya orang bertobat itu Pak, ya itu ada syaratnya kalau pengen diterima. Satu, dia menyesali atas perbuatan yang sudah dia lakukan. Ya, yang kedua dia apa? Ya, dia meninggalkan segala perbuatan dosa yang pernah dia lakukan. Yang ketiga, berjanji tidak akan kembali lagi untuk melakukan dosa. Ya, kalau tiga syarat itu taubat kita penuhi, yakin ya dosa sekecil apapun pasti bakal Allah apain? Ampunin. Ya, dosa sebesar apapun Pak masih akan bisa Allah ampunin kecuali syirik. Ya kan? Kan Allah sudah bilang dalam Al-Qur'an, ya, innallaha kana ayatnya innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Ya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala la yaghfiru an yushraka bihi, tidak akan memberikan ampun kepada siapa saja yang dia itu apa? Berbuat syirik kepadaku. Ya, menduakan Allah, meyakini ada kekuatan lain selain kekuatan Allah, meyakini ada yang membantu selain Allah, meyakini ada yang memberi kepada selain Allah, ya, meyakini kekuatan-kekuatan yang dimiliki oleh benda, ya, selain Allah, ya. Nah, itu sudah termasuk ke dalam kategori syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, besar dosanya Pak, bahkan tidak bakal diampunin oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kata Allah, wa yaghfiru
ma duna dzalika liman yasha. Ya, Allah masih akan memberikan ampunan ya terhadap suatu dosa sebesar apapun yang dilakukan oleh seorang hamba liman yasha kepada orang yang dikehendaki. Apa maksud yang dikehendaki di sini Bapak sekalian? Yang dimaksud dikehendaki di sini adalah orang yang bertobat tadi memenuhi 3 kriteria tadi. Nyesel, nggak akan kembali dan tidak akan meninggalkan sejauh-jauhnya perbuatan yang pernah dilakukan Tuhan. Ya, jadi kita artikan liman yasha itu bukan kepada siapa saja, ya, karena tobat bisa diterima tadi itu 3 syarat itu harus kita penuhi, ya. Nah itulah makanya Pak, ya di sini Allah punya sifat yang namanya rahmatun, ya kasih sayang, ya. Apa artinya kasih sayang Pak? Kasih sayang itu artinya ya melebihi cinta. Ya, kalau cinta itu ada batasnya, ya. Tapi kalau kasih sayang nggak akan ada batasnya, ya. Bapak cinta kepada istri nggak? Cinta pasti ada batasnya, ya. Apa? Ketika mungkin maaf, ya, istri kita meninggal, ya, itulah rada kurang ada cinta kita. Kenapa? Karena kita akan cari yang lain tentunya, ya. Kalau saya nggak kawin lagi mana Ustaz? Apakah saya cinta terus? Pasti ada batasnya, ya. Tapi kalau namanya rahmah, kasih sayang nggak ada batasnya sama sekali, ya. Tuh rahmah tidak ada hudud, nggak ada batas. Tapi kalau al-hub itu ada apanya? Ada hududnya, ya, ada batasnya, ya. Makanya dalam hal cinta itu kita nggak boleh terlalu berlebihan, ya, kepada siapa saja Pak, kecuali hanya kepada Allah dan Rasulullah, ya. Nabi sudah tegur kepada kita, ahbib habibaka haunan ma, cintailah orang yang kamu cintai sekedarnya saja, ya. Asa an yakuna baghidaka yawman ma, karena boleh jadi orang yang kamu cintai sekarang ini suatu saat akan menjadi apa? Baghid, ya, orang yang paling kamu benci, ya. Tapi sebaliknya, wa abghid baghidaka yawman ma, bencilah orang yang kamu benci sekedarnya saja. Asa an yakuna habibaka yawman ma, karena boleh jadi orang yang kamu benci suatu saat akan menjadi orang yang kamu cintai, ya. Itulah kecintaan. Saya katakan tadi di hududnya ada batasnya. Tapi kalau rahmah nggak akan ada batasnya, ya. Nabi diutus oleh Allah untuk apa? Membawa rahmat. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, ya. Dan tidaklah, ya, aku menurunkan atau mengutus engkau illa rahmatan lil alamin, melainkan untuk membawa rahmat kepada semua alam, ya, bukan kepada manusia saja, tapi seluruh isi bumi yang ada ini dengan kehadiran Nabi Muhammad SAW itu bukti tanda Allah mengutus Nabi membawa rahmat, ya. Tapi kalau cinta hanya sekedarnya saja, rahmat itu sifatnya lebih umum dan tidak ada batasnya, ya. Nah Bapak-bapak sekalian, selesai sudah pembahasan kita tentang faidah, ya, ataupun, ya, keutamaan yang bisa kita ambil dari beberapa ayat yang sudah kita baca, dari ayat 231 sampai dengan ayat 233, ya. Insyaallah nanti malam Sabtu yang akan datang kita akan lanjutkan baca tafsir ayat berikutnya, yaitu ayat 233 sampai dengan ayat 237. Mudah-mudahan sedikit yang kita pelajari ini ada manfaatnya dan menjadi ilmu yang bermanfaat buat kita, bisa kita amalkan, kemudian kita ajarkan kepada orang-orang yang belum tahu, ya. Itu yang akan menjadi